Jangan ragukan hatiku, bila ku sudah mencinta, ku cinta setengah hati. Jangan kau hianatiku, jangan kau kecewakanku. Bila ku sudah tertipu, ku benci setengah mati. Bila kamu seyakin aku, tunjukkanlah, tunjukkanlah. Bila kamu seyakin aku, buktikanlah, buktikanlah. Hati-hati dengan hatiku, jangan kau hianatiku, jangan kau kecewakan aku. Bila aku sudah tertipu, ku benci setengah mati. Bila kamu seyakin aku, tunjukkanlah, tunjukkanlah. Bila kamu seyakin aku, buktikanlah, buktikanlah. Hati-hati dengan hatiku. Hati-hati dengan hatiku. Bila kamu seyakin aku, tunjukkanlah, tunjukkanlah. Bila kamu seyakin aku, buktikanlah, buktikanlah. Tunjukkanlah, tunjukkanlah. Seyakin aku, hati-hati dengan hatiku, Arvina Rasti, selamat datang di Midnight Selamat datang di Midnight Live. Apa kabar Rasti? Bahagia banget akhirnya bisa kesini. Apalagi kita ya teman ya. Saya ngefans dari zaman Virgin ini. Oh iya, benar. 2004. Iya. Kebetulan saya juga seumuran sama Rasti. Oh iya. Iya. Saya beda. Berapa tahun? Saya lebih tua kayaknya. Nggak kelihatan sih ya. Ya udah, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Rasti. Silakan Rasti. Nih, Anda ngobrol-ngobrol dulu aja. Kenapa tuh? Saya nyari Kang Koran yang tadi. Yang bahasa Mandarin tadi? Iya, saya nyari Bobo. Nyari Bobo dulu ya. Ya Bobo. Iya. Ya udahlah, oke, lumayan lah masuk TV ya. Setelah 12 tahun loh, akhirnya comeback lagi ke dunia musik. Iya. Wow, hati-hati dengan hatiku. Suka nggak? Suka dong. Memang harus hati-hati dengan hatiku ya. Apalagi perasaanku ini sangat lembut. Ya. Apalagi sampai dikhianati. Waduh. Gimana Rasti? Iya. Tiba-tiba kok setelah 12 tahun ini menciptakan single lagi. Kenapa baru sekarang? Sebenarnya kangennya tuh dipendem gitu. Dari 12 tahun yang lalu tetap nggak berhenti untuk nyanyi, untuk nyiptain lagu. Cuma emang nunggu kesempatannya, nunggu momennya itu kayaknya paling pas tuh sekarang. Oh, kenapa tuh?
Karena waktu itu setelah 2 album, 21 lagu itu aku ciptain, itu emang fokusnya di film. Oke. Banyak di film layar lebar. Walaupun tetap beberapa kali isi soundtrack juga atau gimana, cuma bukan lagu sendiri kan, nggak kayak yang dulu gitu. Iya, iya. Nggak kayak lagu Aku Kangen Kamu. Itu dia. Nanti gimana kalau kita minta Rasti bawain lagu itu ya? Biar kita bisa kangen-kangenan lagi sama lagu kangen gitu. Nggak mau. Jadi Rasti lebih suka disebut aktris atau musisi atau penyanyi? Kalau pas jadi aktris tuh nikmatnya adalah memerankan karakter orang. Tapi kalau lagi nyanyi dan nyiptain lagu, itu nikmatnya jadi diri sendiri. Oke. Jadi apa namanya ya, ada tantangannya masing-masing, ada kenikmatannya masing-masing begitu ya. Iya, kalau boleh disebut seniman mungkin lebih Seniman. Jadi semuanya bisa ya. Tapi seneng kan bisa akhirnya comeback lagi? Seneng banget karena sebenarnya deg-degan karena kan udah bukan zaman milenial dulu nyanyi punya CD, punya kaset gitu kan. Tahu sekarang tuh udah di serba digital semua, Gen Z semua. Terus masih deg-degan nih kira-kira aku masih diterima nggak ya di kancah musik Indonesia? Masih dong ya. Nggak kangen bikin album lagi? Udah punya 2 album kan sebelumnya. Mungkin kedepannya kalau emang lagunya diterima baik, pingin banget bisa sampai jadi album. Wah, biasanya inspirasi kamu dalam menciptakan sebuah lagu tuh dari mana aja? Kalau dulu itu seringnya curhatan temen. Nah, jadi temenku suka, itu bukannya gue curhat kenapa jadi lagu? Iya. Cuma Hati-Hati dan Hatiku ini aku inspirasinya dari TikTok. Oh gitu? Masa? Iya. Kok bisa dari TikTok? Karena jadi aku sering banget lihat perempuan-perempuan curhat di mana dia ngerasa gue ada effort banget nih tapi cowok gue nggak segitunya. Gue udah serius banget tapi ternyata ditinggalin begitu aja. Atau nih cowok udah red flag banget tapi gue maksain deh untuk sama dia. Akhirnya aku ngerasa, aduh kayaknya kita tuh yang paling penting hati-hati sama hati kita dulu. Jangan mikirin pasangan kita, jangan ngorbanin semua buat pasangan kita sedangkan kita sendiri nggak jaga hati kita. Oh itu dia, energi kita udah habis buat orang lain yang menganggap kita. Iya. Kayak kebelepotan kan ngomongnya. Kenapa emosi? Enggak, ini kan biasalah pengalaman. Jadi ini merupakan keresahan dari seorang perempuan ya intinya ya. Sebenarnya laki-laki juga ada kan yang udah serius banget atau udah di ujung-ujung mau nikah ditinggalin. Banyak kasus tuh kayak gitu tuh ya. Jadi sebenarnya nggak cuma perempuan tapi laki-laki, cuma aku ngerasa kita tuh harus cari cinta tuh setara. Jangan kita ngorbanin semuanya sedangkan dia nggak segitunya sama kita. Wah itu dia, harus ada feedback yang seimbang biar cintanya seirama gitu, seperti lagu ya. Harus begini. Saya kan nggak begini ya. Statue itu. Nah, kalau kita bicara lagi soal lagu-lagu yang kamu ciptakan, yang kamu nyanyikan, memang saya lihatnya banyak yang berhubungan dengan percintaan pastinya ya. Tapi kan kalau kita lihat sekarang ini kan isu kekerasan terhadap perempuan juga masih sering terjadi. Nah, apakah isu-isu seperti ini juga akan diangkat menjadi sebuah lagu ke depan oleh Rasti? Aku sangat-sangat ingin menciptakan. Cuma karena aku pribadi dulu pernah didapuk juga untuk jadi duta anti kekerasan pada perempuan dan anak. Dulu pernah. Jadi aku tahu bahwa menciptakan lagu yang ranahnya tuh penuh dengan emosi dan traumatik itu akan berat sekali, nggak bisa sembarangan gitu. Dan menurut aku lingkupnya juga berbeda. Jadi bagaimana perlindungan terhadap perempuan menurut Rasti di negara ini? Iya. Kedepannya atau mungkin Rasti punya masukan begitu ya kepada pemerintah? Dari yang aku jalani dari dulu, membaik. Dan dibantu dengan media sosial yang mudah banget diakses sekarang, itu juga lebih memudahkan sebuah kasus didengar. Baik. Nah, dalam perjalanan karir seorang Rasti tentunya tidak hanya mencapai sebuah titik kepuasan atau titik prestasi begitu ya, titik yang tinggi bagi Rasti, tapi juga pasti Rasti pernah mengalami titik rendah. Titik paling rendah dalam hidup Rasti. Nah itu bagaimana cara Rasti bisa bounce back lagi
bisa terus berkarya di dunia musik? Sebenarnya pada saat kita lagi terpuruk banget, kita kan sebenarnya udah nggak rasional ya menurut aku. Pada saat kita lagi terpuruk banget gitu. Kalau aku sih, kalau aku pribadi ya, pada saat aku lagi jatuh banget atau ngerasa udah nggak ada harapan lagi, aku akan ngomong ke diri aku sendiri, bertahan 1 hari lagi. Dan besoknya akan ngomong lagi, kita bertahan 1 hari lagi. Dan begitu hari itu membaik, hey, hari ini lebih baik. Berarti kalau kita bertahan 1 hari lagi akan lebih baik lagi. Oke. Harus positive thinking. Iya. Ya, jadi apakah memang Rasti setiap hari itu menjalani, wah ini saya anggap hari ini mungkin jadi hari terakhir saya, jadi saya harus kasih yang maksimal untuk hari ini. Menurut aku salah satu cara menikmati waktu kita ya begitu sih. Kita harus, dengan gitu kita ngerasa apa yang kita kerjain jadi nggak sia-sia gitu. Karena kita ngasih yang terbaik kan. Oh iya, apalagi Rasti juga punya 2 buah hati. Wah, ini kan pasti juga semakin memotivasi Rasti untuk terus berkarya. Tapi bagi waktunya gimana tuh antara keluarga dan juga pekerjaan? Makanya baru mulai nyanyi sekarang juga begitu si kecil dua-duanya udah mulai bisa dilepas, udah ada temennya adik kakak gitu kan, jadi lebih tenang ngelepasnya. Kalau masih pada bayi-bayi kayaknya nggak berani ngelepas gitu. Jadi memang mengutamakan keluarga dulu ya, sebelum akhirnya menciptakan single lagi. Benar. Wah, itu dia. Tapi apa yang bikin kamu merasa sangat puas selama perjalanan karir yang kamu jalani selama ini sebagai aktris maupun sebagai penyanyi? Yang bikin puas, aku selalu jujur saat berkarya. Dan pada saat kita jujur, berarti kita pakai hati. Nah, pada saat kita ngejalanin apapun pakai hati, harusnya nggak ada yang perlu disesalin sih. Kalaupun hati kita saat itu akhirnya mengarahkan kita ke yang salah, setidaknya kita nggak bohong sama diri sendiri. Jadi jujur pada diri sendiri itu sangat penting ya. Dan juga nggak ada beban kan? Betul, benar. Nggak ada beban. Kalau harus berbohong, harus pura-pura mengejar ekspektasi orang, akhirnya kitanya nggak sepenuh hati, hasilnya juga pasti nggak sepenuh hati. Betul banget kan? Iya. Artinya kamu sekarang sudah punya single baru, apalagi mimpi-mimpi ke depan dari seorang Ardina Rasti yang ingin dicapai? Karena basicnya aku pencipta lagu, pingin banget lagu aku bisa kolaborasi dengan musisi-musisi hebat Indonesia. Wah, pengen banget. Amin dong, amin dong. Suara viral yang akhirnya aku lihat. Nih saya pencet tombol ini, langsung au nih, coba nih. Aku juga au mania loh. Ardina Rasti loh, idola gen milenial. Wah, kata Aumania. FTV. Wah, isinya Ardina Rasti semua dulu kan. Lalu film juga termasuk Virgin tadi. Waduh, gimana Ardina Rasti menikmati hidup sebagai seorang public figure ya, dikenal oleh masyarakat? Apakah itu menjadi beban buat kamu atau justru itu membuat kamu terus memotivasi kamu untuk terus berkarya begitu? Memotivasi untuk berkarya. Karena begitu waktu pertama jadi ibu kan sempat hilang juga gitu ya, nggak ngerjain apapun di dunia seni. Terus ternyata masih ada yang bisa bilang kangen sama karya-karyaku tuh, buat aku itu mengharukan gitu. Kayak oh masih ada yang kangen ya gitu. Pasti ada lah. Iya. Iya juga ya. Zaman masih ya terbilang usia muda udah jadi bintang begitu ya. Saat itu gimana tuh kamu merasakan sebagai seorang bintang di usia yang sangat muda? Waktu film Virgin meledak banget, kaget banget sih. Gak nyangka. Apalagi kan filmnya lumayan kontroversial ya. Tuh, jadi nggak nyangka sampai se booming itu saat itu. Di saat waktu itu film belum banyak kan. Gitu. Jadi nggak nyangka ada di jajaran film-film yang dikenal gitu. Kedepan akan main film lagi? Pinginnya ke depan, aku tuh belum pernah film komedi. Oh iya. Sama FTV sering, tapi film belum. Jadi pingin banget. Seringnya kan horor, drama gitu. Jadi semoga kedepannya ada yang ini. Mungkin dimulai dari sini kayak ajak aku biar lucu.
Udah lucu siapa kok. tahu ada produser, lu Rasti lucu juga nih sama Karesa. Jangan manggil Kak. Biasa aja, kan seumuran ya. Ya semoga ada produser yang langsung lihat, Rasti memang lucu banget ini. Saya juga diajak gitu maksudnya. Nah, karena Rasti juga sudah punya prestasi dan juga karir ya. 20 tahun kalau nggak salah di dunia entertainment, betul? Aku tuh dari umur 13. Umur 13 sudah terjun ke dunia entertainment. Berarti berapa ya? Iya. Ya. Cukup lah. 12 tahun. Lebih dong. Lebih ya? 22 tahun. Iya. 22 tahun. Iya, 22 tahun. Iya. Wow. 22 tahun dan sekarang juga kamu sudah punya single ya. Tadi mimpi kamu juga masih banyak yang ingin kamu capai, tapi keluarga adalah yang utama. Kamu mengutamakan dulu 2 buah hati. Ya. Aduh, itu gimana rasanya Rasti membesarkan 2 buah hati dengan pekerjaan juga yang cukup banyak? Aku senangnya mereka nerima, malah ya? support banget gitu. Mereka Oke. pernah aku ajak kemarin baru promo nyanyi gitu, terus mereka kayak yang kelihatan happy banget nyanyi bareng, singelong juga, terus ngomong kayak anak-anakku kan cowok semua gitu kan, terus Oke. dia bilang kayak, Mami ntar lagunya boleh nggak kalau aku gede aku yang nyanyiin gitu. Oh, iya? Jadi aku kayak boleh, oke. Lucu banget ya. Iya. Waduh. Padahal masih 6 tahun, tapi dia kayak udah mikir gitu. Terus akhirnya dia jadi nggak malu-malu kalau di sekolah gitu. Dibilang kayak berani naik ke depan terus gitu. Tapi akankah kamu arahkan anak-anak kamu nanti untuk menjadi seorang seniman? Enggak Kamu sih, bebaskan? aku bebaskan banget. Oke. Ya. Tapi kalau kita bicara soal bagaimana bertahan di industri hiburan. Nah, kalau dari Rasti sendiri apa masukan untuk junior-juniornya ya yang saat ini masih meniti karir di dunia entertainment, apa sih yang bikin seseorang itu bisa bertahan di dunia hiburan? Jangan nyari sensasi. Iya, Penting itu ya. penting. Karena kalau kita bisa berprestasi lewat karya, ngapain lewat berita gitu. Bukan berita ini maksudnya, lewat ini karena kita lagi. Emang ini berita. Daripada lewat sensasi lebih Iya. baik lewat prestasi. Iya. Dan satu lagi, adab juga harus dijaga. Tetap Adab. sopan sama orang sekitar. Wah, itu dia. Makanya jangan asal ngomong, ya. Jaga komunikasi. Juga jaga jempol netizen. Biar sejuk. Daripada dompetnya penonton panas terus. Jangan lupa isi angin. Pasti udah kangen kan sama lagu kangennya Ardina Rasti. Gimana Rasti? Udah siap untuk perform lagi? Oh iya, by the way ini disclaimer ya. Tadi aku cuma nyanyi satu lagu ya, Iya. tapi karena Karesa tadi bilang minta aku nyanyi kangen lagi, jadi aku nyanyi. Aduh. Spesial. Saya merasa terhormat ya. Kalau begitu sebagai penutup segmen ini, kita akan melihat penampilan dari Ardina Rasti dengan Kangen. Ada yang tahu nggak lagunya?